Tidak ada kekudusan dalam kesedihan. Itulah kata Mutiara untuk membuka retret para suster junior di tanggal 14 April yang lalu. Secara garis besar, Pater Effendi OFM mengajak kami untuk merenangi, menyelami inti dari pergumulan manusia mengenai ketaatan. Untuk dapat menyelami ketaatan itu, pertama-tama yang dibutuhkan oleh manusia ialah kesadaran diri yang penuh, sehingga berbuah sukacita dalam hidup panggilan. Belajar dari pengalaman para murid ketika Tuhan memanggil mereka untuk pertama kali di Galilea, dengan seluruh keberadaan diri dan batin mereka, mereka mau untuk menanggapi panggilan itu. Allah memanggil dengan berkata, "Engkau penting bagiku, aku mencintaimu, aku memperhitungkanmu." Sehingga bisa disimpulkan, kesedihan menjadi pertanda merosotnya rasa bangga dan memudarnya kecintaan pada panggilan, sedangkan sukacita menjadi pertanda rasa bangga atas pilihan itu. Biasanya krisis panggilan itu lahir dari ya yang tidak meyakinkan, dan sukacita adalah ya yang setia. Akar ketaatan dalam Fransiskan adalah kerendahan hati dimaknai sebagai keutamaan yang melekat erat dengan identitas kebinaan para Fransiskan, di mana hal itu juga selaras dengan spiritualitas kongregasi kita. Kesiapsiagaan menanggung perendahannya dalam kemiskinan dan kerendahan hati, serta pengosongan diri untuk dapat menampakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman dalam pengabdian, sehingga dapat melahirkan kehidupan baru. Tentunya menjadi perjuangan terus-menerus yang tidak akan pernah selesai, sampai Tuhan sendiri yang berkata selesai. Sehingga hanya manusia yang otentik yang dapat menjalankan ketaatan itu dengan penuh rendah hati dan sukacita. Sebab manusia adalah makhluk yang beremosi, sehingga perlu kesadaran akan dinamika emosi itu. Semakin kita mampu mengontrol dengan tepat, kita akan lebih bijaksana di hadapan aneka problem itu. Dalam retret, Pater menyebutkan istilah terkait dengan hal itu. Jangan hadir sebagai api penyucian bagi orang lain. Maka perihal memilih sikap, tenang, sabar dan tekun adalah salah satu cara untuk menghindari hal itu. Karena kualitas pribadi menentukan bagaimana kita membangun relasi yang hangat di komunitas yang disebut dengan sekolah kasih. Orientasi kedewasaan diri juga menjadi sangat penting, di mana kita memiliki kemampuan untuk menerima kenyataan serta menghayati suatu nilai yang terkandung di dalamnya. Bertindak atas dasar prinsip, selalu discernment, menjadi diri sendiri, dan selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka ada dua hal unsur penting yang perlu disiapkan, yaitu benih dan tanah. Benih sebagai sabda Allah yang harus selalu bertumbuh, dan tanah adalah tempat di mana sabda itu tumbuh. Para suster yang terkasih, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memilih. Yang bisa kita lakukan adalah menerima.
Terkadang kita bertanya kepada Tuhan tentang apa makna hidup kita. Kita bertanya, untuk apa Tuhan memanggil kita? Pada hakikatnya kita sebagai kaum terpanggil atau sebagai religius merupakan pribadi-pribadi yang dengan rela serta tulus untuk menuju pada penyerahan diri yang total dalam ambil bagian pada karya keselamatan Tuhan bagi sesama. Memang tidak mudah, tetapi itulah makna hidup kita. Untuk itulah Tuhan memanggil kita, maka yang bisa kita lakukan adalah menerima. Kita sadar identitas kita sebagai seorang yang berkaul. Dalam penghayatan hidup berkaul, baik itu kemurnian, kemiskinan, maupun ketaatan, itulah yang membawa kita pada pengalaman iman dan sejauh mana kita mampu mengikat kesetiaan kita pada Allah yang telah menganugerahkan rahmat panggilan ini. Masing-masing dari kita pastilah sedang berjuang untuk tetap menjaga pilar-pilar utama hidup membiara. Tentang bagaimana hidup doa kita, tugas perutusan kita, dan hidup berkomunitas kita. Perjuangan itu kita wujud nyatakan dalam setiap peristiwa harian yang kita alami. Ada yang berproses dengan cepat, ada yang masih kebingungan, dan ada juga yang berproses sedikit demi sedikit. Semua itu pastilah diberkati oleh Tuhan, karena niat dan komitmen awal saat kita menjawab iya atas panggilan kita. Memang kita tidak bisa pungkiri adanya godaan, hambatan, tantangan, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Namun, life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Kita sebagai manusia yang bergumul dengan semua pergulatan yang kita alami, Yesus hanya ingin kita setia. Jadi tegasnya begini. Pribadi manusia yang pertama-tama perlu diubah agar sabda itu bertumbuh. Kerajaan Allah datang dengan buah yang berlipat ganda jika tanahnya subur. Ketaatan yang kita ikrarkan pertama-tama ialah taat pada Tuhan. Menjadikan Yesus satu-satunya teladan hidup dan meneladan ketaatan Maria Bunda Allah. Memang ada konsekuensinya dari ketaatan yang kita ikrarkan, yaitu taat pada Tuhan, taat pada gereja, dan taat pada kongregasi yang diwakili oleh pemimpin di dalamnya dengan penuh percaya dan kasih. Sekalipun itu berat, namun akan ditopang oleh seluruh anggota di dalamnya jika kita melaksanakan dengan penuh kerelaan dan sukacita. Sehingga rasa syukur dan bangga menjadi seorang suster FSGM dapat selalu dipancarkan lewat hidup dan tugas harian kita. Cinta akan kemiskinan, gembira dalam karya, dan setia dalam doa. Demikianlah sharing yang bisa kami wakili dari teman-teman junior. Dan buah-buah retret kurang lebih yang kami peroleh, yang pertama itu adalah kesegaran iman dan panggilan, kerelaan untuk taat dan dibentuk, syukur atas komunitas dan tugas perutusan,
menjadi pribadi yang solutif dan kemantapan dalam pembaharuan dan panggilan.